Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinatul Aini, NPM 202201030, akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok Jigsaw kami, yaitu kelompok 6, dengan tema Masalah Kesehatan pada Anak Sekolah dengan Risiko Cedera. Berikut nama-nama anggota kelompok 6. Nah, di sini terdapat 5 poin yang akan dibahas. Poin pertama itu ada definisi resiko cedera. Poin kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya resiko cedera. Yang ketiga ada instrumen yang digunakan untuk mengukur atau mengkaji resiko cedera. Yang keempat ada peran sekolah melalui UKS dan perawat sekolah dalam mengatasi resiko cedera. Dan yang kelima ada upaya yang dapat dilakukan, baik itu promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif. Yang pertama, definisi resiko cedera. Cedera adalah rasa sakit yang ditimbulkan akibat kecelakaan atau trauma, sehingga dapat menimbulkan cacat, luka, dan rusak pada otot atau sendi maupun bagian lain dari tubuh. Resiko cedera didefinisikan sebagai kemungkinan beresiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik yang menyebabkan seseorang tidak lagi sepenuhnya sehat atau dalam kondisi baik. Nah, jadi resiko cedera ini sering terjadi pada anak-anak karena kondisi tubuh mereka yang kecil. Itu menyebabkan terbatasnya jangkauan pandangan anak tersebut. Hal ini diperparah dengan kurangnya penjagaan serta pengawasan secara optimal dari orang dewasa. Menurut Sumargi et al. 2007, WHO 2008. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko cedera. Faktor risiko cedera pada anak sekolah terdapat lingkungan sekolah yang tidak aman dan kejadian cedera saat olahraga, serta beberapa anak yang tidak dalam pengawasan orang tua. Faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko cedera adalah usia. Nah, usia anak-anak termasuk usia rentan mengalami cedera karena proses pertumbuhannya yang belum selesai. Selanjutnya ada jenis kelamin. Nah, anak sekolah biasanya itu anak perempuan ya, lebih rentan mengalami cedera olahraga dibanding anak laki-laki, dikarenakan perbedaan struktur anatomi dan kemampuan fisiologi. Selanjutnya ada faktor lingkungan, di mana lingkungan yang tidak aman, serta faktor sosioekonomi. Cedera jatuh dan cedera kendaraan bermotor yang sering terjadi pada anak yang menyebabkan benturan, luka lecet, dan terkilir. Anak usia sekolah seringkali mengalami kegagalan dalam mempersepsikan sesuatu bahaya. Anak juga dipengaruhi saraf sensori yang belum berkembang secara sempurna. Poin selanjutnya, instrumen yang digunakan untuk mengukur atau mengkaji resiko cedera. Nah, di sini ada alat pengukur atau screening untuk menilai risiko jatuh pada anak-anak. Itu ialah skala Humpty Dumpty Fall Scale namanya. Di mana instrumen ini berisi 7 dimensi yang menilai usia, jenis kelamin, diagnosis, kognitif gangguan, faktor lingkungan, respon terhadap operasi, sedasi dan anestesi, dan obat-obatan. Setiap item dievaluasi pada skala 1 hingga 4, di mana 12 poin atau lebih menunjukkan risiko tinggi jatuh. Alat ukur ini dirancang sebagai kesehatan primer dan sekunder merawat anak-anak berusia 3 hingga 18 tahun. Keberhasilan, kegagalan, dan tingkat pemulihan dari gangguan ekosistem yang beragam dapat dibatasi, dan pada akhirnya ditentukan oleh kegigihan peristiwa gangguan awal. Selanjutnya, ada upaya yang dapat dilakukan, baik itu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Risiko cedera pada anak usia sekolah dapat dicegah dan dikendalikan dengan cara memberikan pengenalan
anak tentang risiko cedera, baik itu dalam bentuk bimbingan risiko cedera, aplikasi model keperawatan, latihan pertolongan pertama pada cedera. Nah, ini bisa dengan sasaran guru, serta dapat melakukan pendekatan asuhan keperawatan keluarga. Selain itu, ada strategi intervensi keperawatan yang diterapkan oleh perawat komunitas dalam bentuk inovasi keperawatan, yaitu model Sandi atau simbol Andi. Nah, jadi ini merupakan strategi pencegahan cedera dan mengurangi timbulnya luka atau cedera dengan cara mengeksplorasi pengetahuan, sikap, dan perilaku. Strategi model simbol ini bisa mendorong individu atau kelompok untuk mengubah perilaku melalui peniruan terhadap model. Nah, jadi di sini mereka bisa mengobservasi sikap, perilaku, serta gagasan melalui proses modern simbol. Itu dalam bentuk film, slide, video, audio, atau skema tertulis. Video animasi model simbol Andi dibuat oleh peneliti dengan bantuan ahli animator. Jadi, di dalam video tersebut menceritakan berbagai pesan serta edukasi berupa pencegahan terjadinya insiden cedera. Seperti itu. Slide selanjutnya ada peran sekolah melalui UKS dan perawat sekolah dalam mengatasi resiko cedera. 1. Peran guru atau pihak sekolah. Guru atau pihak sekolah bisa melakukan pengontrolan dalam mengawasi kegiatan di UKS agar terlaksana dengan baik. Bisa membuat kebijakan tentang pencegahan cedera di sekolah, menanamkan kebiasaan hidup sehat, misal menggunakan alas kaki, menjaga dan membersihkan kuku. Selanjutnya, memfasilitasi dan membantu petugas kesehatan di sekolah. Yang kedua, ada peran petugas kesehatan atau perawat. Memberikan bimbingan kepada guru dan kader UKS dalam menjalankan promosi kesehatan di sekolah. Memberikan pelatihan kepada kader UKS dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan upaya kesehatan di sekolah. Membantu sekolah dalam mengembangkan materi kesehatan dan menjalin kerjasama dengan sektor lain untuk mengembangkan upaya kesehatan sekolah. Yang ketiga, ada peran perawat sekolah untuk mencegah dan mengendalikan cedera di lingkungan sekolah secara umum, di mana ada 6 prinsip dasar. Yang pertama, peraturan perundang-undangan, kedua, modifikasi produk, ketiga, modifikasi lingkungan, keempat, mendukung kunjungan rumah atau home visit, yang kelima, ada mempromosikan alat-alat keamanan, dan yang keenam, ada mengedukasi. Yang keempat, ada peran siswa kader UKS. Melakukan tindakan pertolongan pertama dengan tepat dan cepat, berbekal pelatihan dan keterampilan yang dimiliki sebagai kader UKS. Pelatihan kader UKS dilakukan oleh sekolah melalui program UKS yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan petugas kesehatan, sehingga kader UKS mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam upaya pertolongan atau perawatan. Nah, berikut kesimpulan dan saran dari pembahasan kali ini. Kesimpulan, cedera adalah kerusakan fisik yang terjadi ketika tubuh manusia tiba-tiba mengalami penurunan energi dalam jumlah yang melebihi ambang batas toleransi fisiologis atau akibat dari kurangnya satu atau lebih elemen penting. Risiko cedera didefinisikan sebagai kemungkinan beresiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik yang menyebabkan seseorang tidak lagi sepenuhnya sehat atau dalam kondisi baik. Faktor risiko cedera pada anak sekolah terdapat lingkungan yang tidak aman dan kejadian cedera saat olahraga, serta beberapa anak yang tidak dalam pengawasan orang tua. Perawat komunitas dapat menerapkan suatu bentuk inovasi keperawatan, yaitu model Sandi atau simbol Andi, sebagai strategi intervensi keperawatan komunitas untuk mencegah cedera pada anak usia sekolah. Untuk bagian saran, ialah hal-hal yang dapat dilakukan untuk membuat anak-anak selamat dari kondisi yang mengancam cedera dapat dicegah dengan meningkatkan pemahamannya akan keadaan yang mengancam kesehatan anak. Pemahaman anak akan keselamatan dirinya tidak terlepas dari keterbatasan kognitif yang dimilikinya.
Untuk meningkatkan pemahaman anak dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan kesehatan. Anak-anak merupakan elemen penting yang bisa diajarkan untuk mengenal tanda bahaya, sehingga mereka bisa menentukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencegah jatuh ke keadaan emergensi. Maka dari itu, sangat dibutuhkan peran guru dan pihak sekolah, peran perawat, peran kader UKS, dan peran perawat sekolah untuk meningkatkan upaya pencegahan cedera pada anak usia sekolah. Nah, berikut sumber atau daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Sekian pembahasan dari hasil diskusi kelompok 6 Jigsaw. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.